Hai semuanya, perkenalkan saya Riza Melinda dari kelompok 5. Sebelum memulai presentasi hari ini, biarkanlah saya mengucapkan salam sejahtera bagi guru-guru dan juga teman-teman yang saya sayangi semuanya. Hari ini saya dan kelompok saya akan membawakan presentasi dari hasil analisis mitra usaha kami, yang kami beri judul Pembinaan Mitra Usaha atau Objek Bisnis JNT Express Tanah Longsor. Kelompok 5 beranggotakan Kevin Yovanka, yang kedua adalah saya sendiri Riza Melinda, yang ketiga Richmond, Henderson, dan juga Steven. Gambaran umum mitra usaha atau objek bisnis yang kami pilih. UMKM yang kami pilih sebagai objek untuk melaksanakan proyek UTS atau ujian tengah semester merupakan sebuah usaha dalam bidang ekspedisi yang diberi nama JNT Express Tanah Longsor. UMKM ini didirikan pada tahun 2019 oleh seorang pemuda bernama Napoleon Alexander Eng. Lokasi JNT Express Tanah Longsor terletak pada Jalan Raja Aliha nomor 7 Sungai Jodoh, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Yang menurut kami sangat strategis dikarenakan lokasi UMKM ini sangat dekat dengan kantor pusat Bea Cukai Batam, yang dimana akan memudahkan pihak JNT Express untuk memproses paket dan barang yang akan dikirim maupun barang yang diterima dari luar kota lebih cepat. Slide selanjutnya adalah produk yang ditawarkan oleh mitra usaha atau objek bisnis. JNT Express Tanah Longsor merupakan perusahaan di bidang jasa yang bergerak dalam bidang jasa ekspedisi, yang terdiri dari, yang pertama adalah JNT Express ini menawarkan jasa pengiriman, yang kedua jasa penjemputan paket dari pelanggan, dan yang ketiga adalah jasa pengantaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Greeting Service Products, jasa yang disediakan oleh JNT Express Tanah Longsor merupakan jasa pengiriman antar pulau untuk ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Pelanggan yang biasanya menggunakan jasa ini lebih cenderung kepada pelanggan yang membuka usaha online yang mengharuskan mengirim produk yang disediakan pelanggan ke alamat tujuan customer-nya. Jasa ini juga bisa dimanfaatkan oleh pelanggan yang ingin mengirim barang ke alamat yang dituju pelanggan. Layanan tambahan yang disediakan JNT Express yaitu jasa pengantaran dan penerimaan paket yang diterima dari pulau atau wilayah lain. Banyak masyarakat di Batam memesan atau mengorder barang dari luar sehingga jasa ini sangat cocok bagi masyarakat Batam yang sering memesan barang dari luar kota atau luar pulau. Biasanya proses pengiriman dari alamat pengirim sampai alamat tujuan memakan waktu selama 1-2 minggu. Tetapi JNT Express menyediakan layanan berupa pengiriman ekspres yang dimana pengiriman yang biasanya dalam jangka 1-2 minggu menjadi 5-7 hari. Layanan ekspres biasanya digunakan oleh penjual usaha online. Namun jika pelanggan ingin menggunakan layanan ini, pelanggan harus mengeluarkan biaya lebih besar dibandingkan layanan jasa kargo atau hemat. The floor of service JNT ada 7. Yang pertama ada information, yang kedua ada order taking, yang ketiga ada payment, yang keempat ada consultation, yang kelima ada hospitality, yang keenam ada safekeeping, dan yang ketujuh ada exception. Branding strategies for service. Setelah melakukan wawancara dengan owner JNT CP Tanah Longsor, dapat kami simpulkan bahwa branding strategis yang ingin dikembangkan oleh JNT cabang pemasaran Tanah Longsor adalah house brands. Dikarenakan pemilik dari JNT cabang pemasaran Tanah Longsor ingin usaha yang dijalaninya dikenal sebagai usaha yang memiliki kualitas dan image yang baik. Selanjutnya adalah building brand equity. JNT CP Tanah Longsor telah memiliki brand equity atau kekuatan dari merek tersebut terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama company's presented brand. JNT CP Tanah Longsor selalu berusaha menciptakan brand equity-nya dalam melakukan berbagai macam bentuk promosi melalui iklan-iklan atau sosial media agar pelanggan dapat selalu mengingat nama JNT CP Tanah Longsor. Tidak hanya nama, tetapi juga kualitasnya. Yang kedua, external brand communication. JNT CP Tanah Longsor juga menciptakan brand equity-nya dalam melakukan promosi melalui word of mouth, dikarenakan teknik ini merupakan teknik terbaik untuk memperoleh kepercayaan dari pelanggan baru terhadap brand yang kita promosikan. Selanjutnya adalah distributing service through physical and electronic channel. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah distribution option for serving customer. Pilihan distribusi untuk melayani pelanggan yang diterapkan oleh JNT Express Tanah Longsor adalah dengan metode customer visit service site, yang berarti pelanggan mengunjungi langsung JNT Express Tanah Longsor untuk melakukan transaksi. Yang kedua, where should a facility be located? Untuk jenis usaha seperti JNT Express Tanah Longsor, menurut analisa kami,
perlu ditempatkan pada tactical location, consideration atau lokasi yang memiliki letak strategis, memiliki banyak orang yang berlalu lalang, tersedia kenyamanan pelanggan dalam mengakses toko, dan sesuai target pasar. Usaha ini tidak dapat ditempatkan pada mini store atau innovative location atau tempat hiburan atau strategic location. Yang ketiga, distributing service internationally, cara pendistribusian layanan internasional yang selaras dengan JNT Express Tanah Longsor adalah market drivers, karena salah satu metode ini merupakan metode yang meliputi kebutuhan umum oleh pelanggan di seluruh dunia. Dan seperti yang kita ketahui, JNT Express Tanah Longsor merupakan jasa yang umum dibutuhkan oleh pelanggan untuk mengirimkan paket mereka dimanapun mereka berada. Yang keempat, how to go international. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menuju pasar internasional, yaitu licensing, franchise, dan joint venture. Menurut hasil analisa kami, cara yang diterapkan JNT Express Tanah Longsor adalah dengan cara franchise. Karena dengan metode ini kita dapat memastikan kualitas dan layanan yang kita tawarkan sama dengan pusat, agar pelanggan juga merasa nyaman dan senang menggunakan jasa kita. Tidak hanya itu, kita juga menjadi supervisor untuk memastikan manajemen cabang dapat berjalan dengan baik. Mitra usaha yang kami pilih merupakan mitra yang bergerak pada bidang usaha pengiriman barang se-Indonesia. Sebagai perusahaan yang bergerak pada sektor pengiriman barang, terdapat beberapa masalah umum yang pasti dihadapi oleh perusahaan yang bergerak pada bidang yang sama. Di antaranya, kesalahan data pembeli. Hal ini merupakan hal yang lumayan sering dihadapi oleh mitra usaha kami. Meskipun kesalahan data pembeli bukan merupakan tanggung jawab dari JNT, namun hal ini dapat menghambat proses pengiriman karena harus menahan paket dengan alamat atau data penerima yang belum jelas. Hilangnya barang saat pengiriman. Hal ini biasanya terjadi bisa karena terjadi kesalahan pada data penerima, kesalahan pada kurir pengirim, atau hilangnya barang saat tertumpuk di gudang ekspedisi. Rusaknya barang saat di perjalanan. Rusaknya paket dalam perjalanan biasanya terjadi karena pembungkusan atau penataan paket yang kurang tepat, seperti barang yang berat menimpa barang yang lebih ringan, sehingga barang yang tertimpa menjadi penyet, rusak, atau bahkan pecah. Manajemen perubahan. Manajemen perubahan yang dilakukan JNT Express CP Tanah Longsor adalah pendekatan normatif reedukatif. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana perubahan yang dilakukan memberikan pengaruh pada tingkah laku anggota. Pada pendekatan ini, keberhasilan dari perubahan ini dapat dilihat dari tingkah laku anggota atau para karyawan. Karena pendekatan ini mempercayai bahwa manusia akan berubah. Ketika mereka memahami bahwa manusia akan berubah, ketika mereka memahami bahwa perubahan yang dilakukan adalah untuk kepentingan bersama. Pendekatan strategi. Perumusan strategi ini biasanya disebut sebagai perencanaan jangka panjang. Proses ini bersifat analitis, yang artinya tidak berorientasi pada tindakan. Pendekatan strategi ini terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran preskriptif dan aliran analitik. Peran corporate operational dan unit corporate. Yang pertama, meningkatkan produktivitas karyawan pada perusahaan. Yang kedua, bertanggung jawab untuk menjaga image perusahaan. Yang ketiga, membantu menyelidiki permasalahan yang terjadi pada perusahaan. Yang keempat, menciptakan reputasi yang baik. Operasional. Yang pertama, membantu melancarkan segala proses yang ada pada lapangan pada suatu perusahaan. Yang kedua, membantu mengelola bagian operasional. Yang ketiga, membantu perusahaan menjadi lebih efektif dalam menjalankan aktivitas secara produktif. Yang keempat, membantu mencapai target penjualan. Unit. Yang pertama, menentukan strategi yang dijalankan perusahaan untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua, memberi semangat dan juga motivasi untuk karyawan agar tidak menyerah dalam mencapai target dan tujuan bersama. Yang ketiga, memberi laporan mengenai hasil kerja pada karyawan dan anggota. Yang keempat, memegang peran penting dalam keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi. Hasil penelitian dan analisa mengenai flow of service dari JNT Express dapat disimpulkan pelayanan yang diberikan JNT Express sebagai UMKM bidang logistik sangat baik, karena memenuhi semua standar yang diterapkan UMKM bidang jasa. Kemudian, pendekatan strategi yang sesuai dengan UMKM JNT Express adalah strategi diferensiasi layanan, personil, dan saluran.
Yang pertama, diferensiasi pelayanan meliputi layanan jasa jemput barang menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan memiliki sistem pelacakan tepat waktu, beroperasi tanpa mengenal hari libur, pelayanan hotline 24 jam, harga reguler dengan pelayanan ekstra reguler bisa diklaim lebih cepat maksimal 3 hari. Yang kedua, diferensiasi personil berupa layanan prima dan ramah serta profesional dalam mengemban tugasnya. Selain itu, karyawan juga harus memiliki kerjasama tim yang baik. Yang ketiga, diferensiasi saluran, yaitu menerapkan pendistribusian ekstra sehingga paket yang dikirim cepat sampai. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari kata-kata kami mohon maaf dan terima kasih.